Selamat pagi teman-teman, senang sekali dapat berkumpul bersama kembali di Baktian Pemuda Remaja GKI Jambi. Sebelum memulai ibadah kita, marilah kita bersatu teduh sejenak. Amin. Untuk pujian pertama, marilah kita menaikkan pujian lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan
kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kesehatan yang masih Engkau berikan dan berkat-Mu yang masih Engkau berikan dalam hidup kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali di dalam kebaktian online. Kau yang berkati ya Tuhan kebaktian ini agar dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir yang baik. Engkau juga yang pimpin kami agar kami dapat terus fokus untuk selama 1 jam ke depan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pujian selanjutnya, marilah kita menaikkan pujian Kau Tuhan yang benar. Sebelum mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Lydia, marilah kita menaikkan pujian Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya,
Sekali lagi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana-pun bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini sangat khusus, karena hari ini adalah hari ulang tahun Sinode GKI ke-32. Hari penyatuan GKI Jawa Timur, GKI Jawa Tengah, GKI Jawa Barat menjadi satu Sinode GKI. Mari kita doakan agar GKI terus memperbaharui diri, terus diberkati oleh Tuhan, dan terus menjadi berkat bagi semua jemaat dalam lingkup Sinode GKI. Gereja kita, yaitu Gereja GKI, adalah jemaat ke-230 dalam lingkup Sinode GKI. Dalam kesempatan ini, kita mengucapkan selamat hari ulang tahun Sinode GKI. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, mohon Roh Kudus menolong kita untuk memahami firman-Nya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami semua anak-anak-Mu boleh sehati menyembah Engkau, memuji Engkau. Dan kini saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan Yesus membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh memahaminya. Mohon Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini, agar dia dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 hingga 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 hingga 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocokkan aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca dan merenungkannya. Lebih-lebih yaitu memampukan menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema khotbah hari ini adalah jika aku lemah, maka aku kuat. Pada umumnya jika seseorang mempunyai kelebihan seperti lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, lebih kaya, atau lebih terkenal di mana-mana, multi talenta dan sebagainya, ada kecenderungan untuk memegahkan diri dan sombong. Tuhan menegur jemaat di Laodikia, itu ada tercatat di Kitab Wahyu pasal 3 ayat 17. Karena mereka membanggakan diri bahwa mereka kaya, tidak ada kekurangan apa-apa. Lalu Tuhan berkata, sebenarnya mereka tidak tahu bahwa mereka itu miskin, mereka itu buta, mereka itu melarat di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita jangan memegahkan diri. Hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus. Hal pertama, tidak memegahkan diri. Kalau kita baca di pasal 12 ini, dari ayat 1 hingga ayat 6, kita akan mendapat satu kisah bahwa ada seorang, orang itu adalah Paulus. Tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Dan ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terdengarkan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Wah, setelah peristiwa itu, Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri karena telah melihat penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Nah, mungkin ada yang bertanya, Muse, apa itu duri dalam daging? Wah, kalau kita membaca buku penafsiran, ada banyak penafsirannya. Namun kemungkinan itu adalah penyakit mata yang tercatat di dalam Kitab Galatia pasal 4 yang sangat mengganggu pelayanannya. Nah, duri dalam daging Paulus adalah suatu kelemahan. Karena kesadaran adanya kelemahannya itu dalam dirinya, maka Paulus tidak mau memegahkan diri. Dan perlu terus bersandar kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita sendiri juga ada kelemahan, karena kita ini manusia biasa, manusia yang tidak sempurna. Kalau tidak sempurna juga memiliki kelemahan-kelemahan. Nah, sebab itu ketika Tuhan memberkati kita, kita ada kesempatan berhasil, sukses, lebih pintar daripada orang lain dan sebagainya. Ingat satu hal, jangan sombong, jangan memegahkan diri. Hal kedua yang kita bisa belajar dari Paulus adalah percaya janji Tuhan. Nah, tentang duri dalam daging, Paulus juga berdoa kepada Tuhan, ya. Ada kita mencatat 3 kali dia berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan menolong supaya duri dalam daging itu dilenyapkan. Tetapi jawab Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudaraku,
Walaupun penyakit Paulus itu tidak disembuhkan oleh Tuhan, namun Tuhan memberi kekuatan kepadanya untuk berdamai dengan penyakitnya, untuk hidup bersama dengan penyakitnya, sehingga Paulus masih bisa melayani Tuhan, yaitu memberitakan Injil, bersaksi bagi Kristus, lalu membangun gereja di mana-mana, juga menulis 13 surat yang ada tercantum di dalam kitab Alkitab kita, ya. Nah, yang sampai hari ini dibaca oleh seluruh umat Kristen di seluruh dunia, termasuk kita yang tinggal di Indonesia. Nah, itulah kasih karunia atau anugerah Tuhan yang selalu cukup bagi Rasul Paulus. Hal yang ketiga yang dapat kita belajar dari Paulus adalah dalam kelemahan mengalami kekuatan Tuhan. Nah, dalam kelemahan tubuh Paulus kita melihat kuasa Tuhan itu nyata. Tuhan yang maha kuasa menolongnya, menopangnya, sehingga Paulus tetap kuat untuk melayani Tuhan. Nah, di ayat 10 Paulus berkata bahwa ia pernah mengalami siksaan, penganiayaan, kesukaran dan kesesakan oleh karena Kristus. Dari semua pengalaman itu, Paulus mengalami kuasa Tuhan selalu menaunginya. Sebab itu Paulus berkata, "Jika aku lemah, maka aku kuat." Nah, orang yang berada dalam kesusahan pasti dapat mengalami kuasa Tuhan yang mampu menolongnya. Ada seorang ibu bersaksi bahwa ketika dia sedang memberi makan untuk ikan-ikan yang ada di dalam kolam ikan yang besar, anaknya yang masih kecil ikut-ikutan. Tiba-tiba anak itu jatuh dalam kolamnya. Wah, ibu ini panik, ibu ini takut. Dan dia melihat rambut anaknya terapung di atas air kolam itu. Langsung dia memegang rambutnya, mengangkat dia keluar dari kolam itu. Puji Tuhan, anak kecil itu terselamatkan. Dari sini ini kita bisa melihat bahwa ketika kita dalam keadaan lemah, kekuatan Tuhan itu nyata. Nah, sebab itu jika selalu dalam keadaan yang aman, lancar, mungkin saja orang tidak merasa perlu ada pertolongan Tuhan. Sebab semuanya lancar-lancar, aman-aman saja. Tidak perlu kekuatan dari Tuhan. Nah, saudaraku, sejak kecil sampai sekarang, apakah kita pernah mengalami kesusahan atau kelemahan? Dengan jujur berkata, setiap orang pasti pernah mengalami kelemahan-kelemahan. Sejak sekolah dasar sampai sekarang ada yang sudah naik ke SMP atau SMA, bahkan ada yang sudah kuliah. Nah, dalam proses kesusahan menghadapi ujian, kesusahan dalam menghadapi harus membayar uang kuliah, uang sekolah, atau kesusahan karena sakit penyakit, semuanya itu kita bisa lalui dengan baik. Bukankah semua itu karena anugerah Tuhan? Karena kasih karunia Tuhan kepada kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Musa pernah memberkati bangsa Israel. Selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Ada tercatat di dalam kitab Ulangan, pasal 33 ayat 25. Maksudnya, umurmu bertambah, kekuatanmu juga akan bertambah. Jadi setiap hari Tuhan menambahkan kekuatan yang baru bagi kita semua.
Nah, sebab itu kita tidak perlu khawatir akan hari besok. Harus percaya janji Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, bagi saudaraku yang baru tamat SMA atau yang baru selesai kuliah, sedang mencari pekerjaan, atau ada yang sedang mencari teman hidup. Mari kita dengan iman kita bawa semua pergumulan kita kepada Bapa kita yang ada di sorga, yang selalu mengerti dan peduli akan pergumulan kita, akan kesusahan kita. Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang maha kuasa. Ia mampu menolong kita, Ia mampu membuka jalan bagi kita. Sebab itu kita harus tetap percaya Allah kuasa, mampu melakukan segala perkara. Kita yang hidup di zaman sekarang ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Walaupun wabah virus corona ini tidak mengenal orang, siapapun ada kemungkinan bisa kena virus tersebut jika kekebalan tubuhnya sedang lemah. Tetapi kita jangan takut berlebihan, karena terlalu takut akan menyebabkan kekebalan tubuh kita menurun. Ketika kekebalan tubuh menurun, gampang kena virus, gampang kena penyakit. Sebaliknya, orang yang selalu bersuka cita akan meningkatkan kekebalan tubuh, akan lebih sehat, akan lebih kuat. Dengarkan firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Itu firman Tuhan, ya. Jadi kita perlu selalu bersuka cita. Saudaraku, mari kita meneladani Rasul Paulus. 1. Tidak memegahkan diri. Walaupun kita mempunyai banyak keberhasilan, banyak hal yang dapat membuat kita memegahkan diri, tapi kita tidak mau. 2. Percaya janji Tuhan. Tuhan berfirman, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 3. Dalam kelemahan mengalami kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau yang baik. Hari ini adalah hari yang bahagia, karena hari ini adalah hari ulang tahun Sinode GKI yang ke-32. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati Sinode GKI, sehingga boleh menjadi berkat bagi semua gereja yang berada dalam lingkup Sinode GKI. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan juga memberi kesehatan kepada setiap kami. Setiap kami butuh kesehatan yang baik. Kami berdoa Tuhan menolong supaya wabah virus corona di Indonesia dan di seluruh dunia boleh cepat reda. Tuhan tolonglah. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami dari SD, SMP, SMA dan yang kuliah sedang studi online. Mohon Tuhan menyertai mereka. Memberi mereka hikmat, memberi mereka kesabaran, kejujuran dalam mengikuti studi online ini. Kami berdoa Tuhan memberkati saudara-saudari kami yang sudah mendapat pekerjaan. Tolong mereka bekerja dengan lancar, dengan jujur, dengan setia. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan memberi kesempatan kepada mereka. Memberikan mereka satu pekerjaan yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga memberkati orang tua dari semua anak-anak kami ini, memperlancarkan usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan,
Berkati setiap jemaat-Mu yang sedang mendengar firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita menaikkan pujian sepanjang jalan anugerah. Kita akan menutup persekutuan pemuda remaja pada pagi hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.